Ketahuilah, ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai umat pilihan kita, mari kita berikan hormat kepada Allah. Kita nyanyikan pujian Hormat Diberi. Bagi Raja segala jalan, Allah yang kekal, yang taat, yang esa. Amin. Surat pertama Timotius pasal 1 ayat 17 menjadi nats pemimpin ibadah kita hari ini. Dosa merupakan penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa kita, segala pemberontakan kita. Sebelumnya kita naikkan pujian Jiwaku Terbuka yang kita lanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan sekali lagi Jiwaku Terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Selidiki yang akan segala perkara. Sikapkan sesuai dengan benar Bapa, jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Segala pemberontakan kami, segala kegagalan kami, segala kemunafikan kami, segala dosa kami, Engkau ketahui semuanya dengan jelas. Kami tahu sebagai Allah yang Maha Kudus, dosa kami merupakan kejijikan bagimu. Oleh sebab itulah Bapa, kami mohon ampuni kami dari segala dosa yang ada pada kami, yang terlihat ataupun tersembunyi, yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tak sengaja, baik dengan pikiran kami, perkataan kami, ataupun perbuatan kami. Bapa, bagi kami yang terikat dalam segala dosa, merdekakan kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami hari lepas hari, dan dorong kami menjadi pelaku firman-Mu, serta membawa kemuliaan bagi-Mu.
Terima kasih Bapa untuk pengampunan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Sebagai umat yang telah mendapatkan pengampunan dosa, terimalah berita anugerah yang tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ajaib, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Jemaat saya undang untuk petunjuk hidup baru kita terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-murid, tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Jemaat bersama. Penginjil Billy Graham pernah berkata, "Salvation is free, but there is a price to pay in following Jesus." Keselamatan itu cuma cuma, tapi ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus. Salah satunya adalah patuh kepada amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Sebagai orang yang telah diselamatkan, maukah Anda menjadi bagian dari pekerjaan? Mari kita nyatakan tekad kita untuk menjadi pembawa terang bagi jiwa yang ada dalam kita. Kita nyanyikan lagu, berilah. Kita akan membacakan pengakuan iman Rasul. Pengakuan ini merupakan dasar dari apa yang kita percayai dalam Kristen. Marilah kita bersama segera percaya dan gereja sepanjang mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali-kali, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat bagi jemaat yang merasa lemah tubuh dan tidak sanggup berdiri lama, dipersilakan duduk. Doa syafaat akan dibawakan oleh Evangelis FMI Samsi. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu ada bersama dengan kami, menolong, memimpin, dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan pada hari ini untuk visi misi dan tema GKT Sola Gracia Probolinggo. Kiranya Tuhan menolong, menyertai setiap kami umat-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan akan firman-Mu. Kami terjemahkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera, dan di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk gembala sidang, para majelis, dan pengurus di setiap komisi. Tuhan menolong, Tuhan memimpin setiap kami, supaya kami boleh sehati sepikir, bergandeng tangan untuk memikirkan dan memajukan pelayanan Tuhan di GKT Sola Gracia Probolinggo di tempat ini. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Tuhan, dan berikan hikmat supaya kami terus semangat di dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Sinode GKT. Tuhan juga berkati sertai hamba-hamba-Mu yang ada di lingkungan Sinode GKT. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan kesehatan yang baik di dalam melakukan semua tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu yang ada di Sinode GKT. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Posko Situbondo. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyertai seluruh umat-Mu yang ada di GKT Posko Situbondo dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di-Mu. Tuhan terus pakai mereka menjadi saluran berkat, hingga melalui GKT Posko Situbondo banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk dana pengembangan Kinderhome. Kami bersyukur kami boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan, memimpin dan menyertai akan Kinderhome. Dan sekarang ini ya Tuhan, Sekolah Kristen Aletheia boleh ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan di dalam pengembangannya ke depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Untuk dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang mencukupinya bagi kami. Kami berdoa untuk BPP, dan berdoa untuk guru-guru, siswa-siswi, dan juga orang tua siswa. Tuhan tolong, Tuhan sertai dan berkati setiap mereka. Bahkan penerimaan mahasiswa baru pada tahun ajaran yang baru ini, mohon Tuhan yang berkahi, sehingga ya Tuhan, nanti banyak siswa-siswi bisa dibimbing, dibentuk, dididik di Sekolah Kristen Aletheia, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam setiap pergumulan yang terjadi di tengah bangsa kami Indonesia saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan sosial, pergumulan politik, mohon Tuhan yang memimpin, mohon Tuhan yang berbelas kasihan. Berikanlah hikmat kepada para pemerintah bangsa kami Indonesia, dan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil, segala kebijakan yang mereka ambil seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk wabah saat ini juga belum berakhir, yaitu wabah virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini, Tuhan lindungilah ya Tuhan, khusus mereka yang terpapar oleh virus corona ini, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulih, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi para dokter, para medis, Tuhan juga lindungi mereka. Tuhan sertai dan pimpin mereka, supaya mereka tetap ya Tuhan
di dalam kasih karunia Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, dan mereka tetap dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Setiawan. Kami berdoa untuk Bapak Om Yongko, untuk Bapak Bresman Siakia, untuk Bapak Rio Setiawan, untuk Bapak Martin, Bapak John Rondono. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, supaya saudara kami ini terus kuat di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam segala kehidupan. Mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang lemah tubuh dan lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Apen, Bapak Bambang Sugianto, Bapak Kian, Ibu Wong Ican, Bapak Heru Santoso, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Wiyekni, Bapak Pecing Jun, Ibu Siu Chen, Ibu Tata Ting, Ibu Japitha, Ibu Feni Margareta, dan Ibu Yuliawati. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memimpin saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit saat ini. Kuatkan mereka ya Tuhan, dan pulihkan segala keadaan mereka. Berkati istirahat mereka, berkati makanan minuman yang mereka konsumsi, supaya melaluinya menjadi sarana untuk membawa kesehatan yang baik di dalam tubuh jasmani saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Demikian juga bagi saudara kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan juga terus menolong, memimpin, dan menyertai di dalam segala kehidupan, di dalam segala pergumulan yang ada, supaya saudara kami yang lanjut usia terus bersandar kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap kami umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu apa yang kami hadapi saat ini. Mohon Tuhan yang menguatkan setiap umat. Mohon Tuhan yang memimpin mereka yang kehilangan harapan, mereka yang putus asa karena menghadapi berbagai kondisi dan keadaan yang tidak mudah di dunia ini. Tuhan sendiri yang menolong, menguatkan, memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan yang ada, sehingga seluruh umat-Mu menang di dalam menghadapi pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Only by His grace, sola gratia, hanya oleh anugerah saja kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan, kecakapan, kekayaan ataupun usaha kita, tapi hanya karena Tuhan berbelas kasihan pada kita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis Effendi Samasi. Berdamakan belas kasihan Tuhan atas kita. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian kecil seperti berjalan. Seperti tanah dalam tangan pencuci, seperti tanah liat dalam tangan pencurang, demikianlah
saudara-saudari semua, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati pikiran setiap kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba juga menyerahkan akan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah keterbatasan dan kekurangan, mohon Tuhan sendiri yang menolong dan mengurangi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema belas kasihan Tuhan atas kita. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan yang melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, seorang anak yang berusia remaja berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mau dibeliin sepeda motor." Lalu jawab ibunya, "Nah, belum waktunya. Tunggu dulu." Mendengarkan jawaban dari ibunya, si anak langsung marah dan kecewa kepada ibunya. Dia berkata, "Ibu tidak peduli kepada saya. Ibu tidak memperhatikan saya. Ibu tidak berbelas kasihan kepada saya." Benarkah apa yang dikatakan oleh anak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, tentu hal itu tidaklah benar. Seorang ibu sangat mengasihi anaknya. Bahkan sejak dalam kandungan, seorang ibu demikian merawat, menjaga, bahkan melindungi anaknya. Bahkan ketika sudah lahir, dibesarkan dengan penuh kasih. Itulah artinya bahwa seorang ibu sangat peduli dan mengasihi anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, seringkali sikap kita terhadap Tuhan sama seperti apa yang dikatakan oleh anak remaja tadi. Ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak menjadi sebuah kenyataan, apalagi kalau kita sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan jawaban kepada kita, atau Tuhan memberikan jawaban tapi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, seringkali kita berpikir macam-macam kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang di antara kita berkata, "Tuhan tidak peduli
saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak memperhatikan saya. Bahkan banyak orang yang putus asa dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah dan kita yakini itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan kita adalah ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Bahkan Dia melayani kita manusia yang berdosa. Bahkan pada saat itu dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini satu tanda, satu bukti bahwa Yesus sangat peduli dan mengasihi kita. Kalau bukan karena kasih, Tuhan Yesus tidak mungkin datang ke dalam dunia. Kalau bukan karena kasih, Tuhan Yesus tidak mungkin melayani kita. Kalau bukan karena kasih, Tuhan Yesus tidak mungkin berkorban nyawa demi saya dan Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus datang dan memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh kita. Itulah sebabnya Dia mengajar, Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Karena itulah kebutuhan utama kita, kebutuhan bagi jiwa kita. Sesungguhnya karena dosa kita tersesat dan tidak tahu jalan pulang, Yesus datang ke dalam dunia mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar, agar kita boleh bisa kembali kepada Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam dunia ini memang banyak pemimpin-pemimpin, banyak guru-guru agama, tetapi tidak seperti Tuhan Yesus. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa memang ada gembala-gembala di dalam dunia ini, ada pemimpin-pemimpin agama di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita membaca, melihat di dalam kitab Yeskiel, para gembala saat itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Justru apa yang terjadi? Mereka hanya mencari keuntungan dari domba-domba yang digembalakannya demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan Dia menjadi gembala agung bagi kita. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi justru Dia memberi keuntungan yang besar bagi kita yang mau mengikut Dia, yang mau percaya kepada Dia. Bahkan puncak dari kasih Tuhan Yesus kepada kita, Dia disalibkan, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan inilah bukti nyata cinta kasih Tuhan Yesus kepada saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jika pada pagi hari ini kita kembali diingatkan akan belas kasihan Tuhan kepada kita, dan ini kembali menguatkan kita agar kita kembali semangat di dalam menjalani setiap kehidupan,
Bahkan di tengah tantangan pergumulan saling yang tidak mudah untuk dilewati, dilalui, tetapi marilah kita ingat kembali akan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah berbelas kasihan kepada kita, dan belas kasihannya itu tetap, bahkan terus menerus, bahkan itu cukup bagi kita. Oleh sebab itu jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan putus harapan. Teruslah berjuang, teruslah semangat bersama dengan Tuhan, dan tetaplah setia di dalam mengiring akan Tuhan di dalam segala pergumulan apapun juga. Sebab belas kasihan Tuhan selalu menyertai hidup kita, dan itulah yang menguatkan kita di dalam menjalani akan hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jika kita telah menerima belas kasihan Tuhan, hati kita telah diisi oleh belas kasihan Tuhan, maka marilah hidup yang telah menerima belas kasihan itu juga kita pancarkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam ayat yang ke-37 mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa artinya? Tuaian adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan. Tuaian adalah jiwa-jiwa yang sedang menanti para pekerja. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu dan saya menjadi rekan sekerja Tuhan? Mau bekerja bagi Tuhan untuk menolong, untuk membantu, untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang membutuhkan. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak saudara kita yang putus asa, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pengharapan, banyak saudara-saudara kita yang bergumul. Maukah Bapak Ibu menjadi rekan sekerja Allah, menguatkan mereka, mendoakan mereka, bahkan kalau kita bisa berbagi, berbagilah untuk mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus mengerti akan kebutuhan umat manusia di dalam dunia ini, marilah kita juga mengerti akan kebutuhan saudara kita yang sedang membutuhkan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya banyak mendengar cerita sharing dari teman-teman, dari sahabat, bahkan dari saudara-saudara yang tinggal di kota-kota besar, di Jakarta dan di Medan dan di daerah-daerah yang lain. Mereka bercerita bahwa mereka telah di PHK, mereka telah dirumahkan karena COVID-19 ini. Mereka telah kehilangan pencaharian mereka, kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan mereka berkata, untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Bahkan mereka bergumul. Mendengarkan itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya sangat terharu. Saya hanya bisa berkata, saya ikut mendoakan dan saya mensupport untuk tidak menyerah, tetap kuat, tetap optimis, tetap semangat. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam situasi dan keadaan apapun, karena belas kasihannya selalu ada dan cukup untuk kita. Bahkan kalau kita bisa berbagi, membantu dan menolong mereka, lakukanlah, tolonglah. Sekalipun tidak terlalu besar apa yang kita bisa bagikan, kita berikan, tetapi sesuatu yang kecil jika didasari dengan hati yang penuh kasih, itu sangat berarti bagi saudara kita. Mother Teresa pernah berkata, tidak semua di antara kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan penuh kasih. Jika kita tidak bisa memberi 100 orang untuk makan, maka berilah
untuk satu orang. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hati yang telah diisi oleh belas kasihan Tuhan senantiasa juga memancarkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali mengingat akan belas kasihan Tuhan itu. Yang pertama, belas kasihan Tuhan telah diberikan kepada kita, ada bagi kita, dan itu cukup untuk kita. Maka jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa, tapi teruslah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita telah menerima belas kasihan Tuhan, marilah kita juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang membutuhkan. Seperti Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang lain, biarlah hati kita juga meneladani akan hati Tuhan Yesus yang telah berbelas kasihan kepada semua. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memimpin kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa Engkau telah berbelas kasihan kepada kami. Engkau telah peduli kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Bahkan di dalam tantangan, penderitaan, kesulitan sekalipun, Engkau selalu menopang dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Belas kasihan selalu kami rasakan. Belas kasihan selalu ada dan cukup untuk kami. Dan biarlah hidup kami yang telah menerima belas kasihan dari Tuhan, kami juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami memberitakan akan kabar baik, karena itulah kebutuhan semua orang, di mana Kristus telah pribadi yang telah mau mati bagi kami, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Biarlah belas kasihan juga senantiasa nyata di dalam hidup kami. Kami juga bisa berbagi, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, mungkin kita merasa khawatir, kita takut. Tapi jika burung pipit dan bunga bakung saja dipelihara, terlebih kita anak-anak Allah kita adalah Allah yang kuasanya jauh lebih besar daripada masalah kita. Maka dari itu bersyukurlah, sebab Allah kita baik. Persembahan dalam ibadah merupakan wujud syukur untuk segala anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jemaat yang berkembang bisa memberikan persembahan dalam amplop ataupun transfer melalui bank, dan bisa menghubungi sekretariat gereja atau majelis untuk mekanisme pengumpulan. Mari kita berikan persembahan untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Itulah Berkat. Satu persatu hidup, kita tetap
jemaat yang bagi berdiri dan kita doakan persembahan kita. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kami menyadari bahwa persembahan kami sama sekali tidak berarti. Oleh karena itulah, kami mohon agar Bapa memujikan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga dapat berguna bagi perkembangan kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Hari ini kita akan berdoa untuk Bapak Amin yang lahir tanggal 8 Juni dan juga untuk Ibu Bisyoklan atau lebih kita kenal dengan Makting yang lahir tanggal 14 Juni. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini boleh mengingat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, secara khusus saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik Bapak Amin juga untuk Ibu Bisyoklan. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan yang telah menciptakan kami, Tuhan yang telah memelihara, menyertai, memberkati, bahkan saat saudara-saudari kami ini mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan yang hadir menguatkan dan memberikan jalan keluar, sehingga saudara-saudari kami ini terus terpelihara sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu bersama-sama mohon kepada Tuhan, limpahkanlah segala hal yang baik untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Karuniakanlah kekuatan, kesehatan, keberhasilan, damai sejahtera dan sukacita yang limpah dalam kehidupan saudara-saudari kami ini, supaya dapatlah saudara-saudari kami menjadi saksi Tuhan yang benar, penuh semangat, penuh sukacita, memuliakan Allah Bapa di surga. Bila mana ya Tuhan, saudara-saudari kami ini mengalami pergumulan yang dirasakannya berat, mohon Tuhan yang menolong, menguatkan, menopang, tambahkan hikmat bijaksana, supaya saudara-saudari kami ini menang dalam pergumulan itu dan terus maju di dalam memuliakan Allah Bapa di surga. Ya Tuhan, kami juga mohon pertolongan Tuhan. Bila mana ada harapan, cita-cita yang masih dikejar untuk diraih, baik bagi diri sendiri maupun bagi anggota keluarganya, sertai dan berkatilah ya Tuhan, supaya oleh anugerah dengan upaya yang baik, saudara-saudari kami ini boleh meraih hasil yang baik itu, dan itu membawa sukacita bersama dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebagai manusia kami menyadari bahwa kami ini tidak sempurna, rencana-rencana kami tidak sempurna, kekuatan kami pun sangat terbatas, sehingga segala upaya kami pun banyak kelemahan dan keterbatasan. Namun sungguh kami bersyukur mengingat kami telah mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya juga sempurna, yang juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan anak-anak-Nya. Ya Tuhan, untuk kedua saudara-saudari kami yang berulang tahun ini, jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu yang terindah dan sempurna itu, dan kiranya nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan kepada Allah dengan nyanyikan Doxology. Doa berkat akan dibawakan oleh pendeta Gunawan yang bersuara kita akhiri dengan amin. Ketika
pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang setia. Laksanakanlah firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya nyata bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang senantiasa setia memuliakan Allah Bapa di surga. Terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dalam bergereja, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang dipermuliakan. Dan untuk melaksanakan firman Tuhan itu, terimalah anugerah Tuhan, kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk bersatu. Kebaktian telah usai. Tuhan Yesus memberkati.